when you're spending every day on your own, and here it goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 7A, ingin mempresentasikan untuk mata kuliah perancangan sistem informasi. Tema kali ini kita ambil analisa perancangan sistem informasi, tracking pesanan untuk pelanggan berbasis website, menggunakan metode Rapid Application Development pada Laundrysus AA Bekasi. Kelompok kita ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Yunus Solih. Di sini ada Wira Ayu Daud Lauli, ada Ervina Saputri, ada Rizky Bema Saputra, dan ada Tubagus Derajat Prawira. Tapi mohon maaf untuk Tubagus berhalangan hadir. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, organisasi, dan bahkan usaha mikro kecil dan menengah. Sistem informasi pelayanan berbasis website merupakan aplikasi untuk bisnis yang berkaitan dengan jasa pelayanan yang digunakan dalam sistem pengolahan data maupun informasi agar mudah, cepat, dan akurat. Keadaan tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan atau usaha mikro kecil dan menengah pada bidang jasa pelayanan ingin meningkatkan pelayanan jasa mereka lebih baik lagi, seperti usaha Laundrysus AA yang ingin meningkatkan pelayanannya. Usaha ini merupakan usaha pelayanan jasa pencucian, repair, dan recolor sepatu. Laundry sepatu kini sudah menjadi kebutuhan banyak orang, karena banyak orang tidak dapat menyempatkan waktu untuk mencuci sepatu sendiri. Banyaknya kolektor sepatu branded ataupun orang umum. Selama melakukan penelitian, penulis menemukan kejadian di mana pelanggan datang ingin mengambil sepatu, namun ternyata sepatunya belum siap untuk diambil. Hal seperti ini bisa diperbaiki dengan dibuatnya sebuah sistem informasi. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada Laundrysus AA. Yang kedua, untuk dapat menentukan solusi atas masalah yang ada pada Laundrysus AA. Yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan usaha UMKM dan memudahkan pelanggan dalam mengontrol pesanannya. Manfaat penelitian. Untuk memberikan sumbangsi keilmuan, khususnya ilmu teknologi informasi mengenai perancangan sebuah sistem tracking atau pelacakan berbasis website. Yang kedua, sebagai bahan informasi atau referensi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah serta mendalami tentang analisa perancangan sistem informasi berbasis website. Urgensi, luaran, dan harapan. Urgensi penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Laundrysus AA terhadap pelanggan dan memudahkan pelanggan dalam mengecek atau memantau pesanan laundrynya. Luarannya, hasil penelitian akan dimuat menjadi artikel ilmiah. Harapan peneliti nantinya perancangan sistem ini dapat dikembangkan dan terrealisasikan agar dapat membantu pelanggan untuk memantau pesanan laundrynya dan mempermudah owner Laundrysus AA dalam memberikan informasi kepada pelanggan. Selanjutnya, Bima. Untuk metode jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara terpusat pada satu sumber data. Analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiono 2018. Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan untuk mempelajari sistem, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari sistem yang ada di lapangan atau objek penelitian. Lokasi penelitian, Toko Laundrysus AA, Perumahan Geria Asri 2, Blok D, nomor 48, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Untuk jenis data dan metode pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini berasal dan diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik dan pelanggan serta observasi langsung terhadap Laundrysus AA. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, berupa catatan-catatan dari perusahaan seperti bukti transaksi serta laporan. Ada beberapa wawancara yang relevan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pemilik dan pelanggan Laundrysus AA. Metode observasi dilakukan dengan cara melihat proses operasi bisnis dan melakukan pencatatan terhadap pelayanan jasa servis, sistem
pemesanan, sistem pembayaran, dan semua kegiatan yang ada di Laundry SUS AA. Metode dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen yang berupa struktur pelayanan, bukti transaksi, dan laporan usaha. Untuk pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan metode pengembangan RAD. Ada beberapa tahapan dalam metode RAD, antara lain sebagai berikut. Tahapan identifikasi masalah, 2. Tahapan analisis kebutuhan sistem, 3. Tahapan perancangan, 4. Tahap membuat prototipe. RAD adalah sebuah metode pengembangan software yang diciptakan untuk menekan waktu yang dibutuhkan untuk mendesain serta mengimplementasikan prototipe sistem informasi sehingga dihasilkan siklus pengembangan yang sangat pendek. Hasil. Sejarah Laundry SUS AA. SUS AA ini didirikan pada tahun 2019, tepatnya tanggal 8 Oktober oleh Yanuar. Usaha ini belum pernah berpindah tempat, karena di tempat yang sekarang pun usahanya sudah bisa meningkat pesat. Owner Laundry SUS AA mengatakan mungkin hanya akan menambah karyawan karena pesanan yang menumpuk setiap harinya. Usaha ini merupakan jasa pelayanan pencucian dan reparasi sepatu yang masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, owner memiliki ide untuk membuka usaha tersebut di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tahapan identifikasi masalah. Permasalahan pada Laundry SUS AA ini dapat diidentifikasikan melalui sistem yang sedang berjalan. Sistem yang sedang berjalan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi, mulai dari pencatatan transaksi hingga pembuatan laporan. Namun karena penumpukan masalah yang sangat tinggi di setiap harinya, membuat owner dan karyawan kewalahan. Hal ini membuat kurangnya komunikasi dengan pelanggan dan menyebabkan masalah, yaitu pelanggan datang untuk mengambil pesanan, namun pesanan tersebut belum siap untuk diambil. Identifikasi masalah yang timbul pada Laundry SUS AA ini sebagai berikut. 1. Owner dan karyawan kewalahan mengatur strategi pengerjaan karena penumpukan pesanan setiap harinya. 2. Kurangnya komunikasi dan informasi terhadap pelanggan, sehingga terjadi di mana pelanggan datang untuk mengambil pesanan, namun ternyata pesanannya belum siap untuk diambil. Tahapan analis kebutuhan sistem di sini sebagai A itu pihak perusahaan, masalahnya owner dan karyawan kewalahan mengatur strategi karena penumpukan pesanan setiap harinya. Untuk perbaikan sistemnya dibuatkan dashboard data pesanan berbasis website untuk membantu owner dalam mengambil sebuah keputusan dan menentukan strategi. Terus untuk user pelanggannya, masalahnya kurangnya komunikasi dan informasi terhadap pelanggan sehingga terjadi di mana pelanggan datang ke toko untuk mengambil pesanan, namun ternyata pesanannya belum siap untuk diambil. Untuk perbaikannya dibuatkan sistem tracking atau pelacakan pesanan berbasis website sehingga pelanggan dapat memantau dan mengontrol pesanannya dimanapun dan kapanpun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ervina. Untuk use case adminnya, di sini admin harus melakukan login terlebih dahulu, lalu bisa melihat dashboard, terus CRUD data service, CRUD data informasi, CRUD data kontak, CRUD data home, location, dan pesanan. Termasuk juga dengan status dari sepatu pelanggan. Dan untuk use case pelanggannya, pelanggan tidak harus melakukan login, jadi bisa langsung melihat daftar pelayanan dan daftar harga, melihat informasi, melihat lokasi dan jam operasional toko, melihat kontak toko dan mengirimkan pesan singkat, dan melacak pesanannya. Untuk activity diagram adminnya, admin membuka web, menampilkan form login, dan sistem menampilkan form login. Lalu admin mengisi form login, klik login, dan sistem melakukan validasi. Jika tidak berhasil,
sistem akan menampilkan form login lagi. Jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama admin. Dan admin melakukan action, kemudian kalau sudah selesai, admin logout dan sistem melakukan validasi. Activity diagram pelanggan. Pelanggan membuka web, sistem menampilkan menu utama. Pelanggan melihat service, information, location, dan kontak. Lalu bisa melakukan pelacakan pesanan. Sistem menampilkan form order ID. Jadi kalau pelanggan ingin melakukan pelacakan, pelanggan harus mengisi form order ID dulu. Lalu sistem melakukan validasi. Jika tidak berhasil, dia akan balik ke menu utama lagi. Jika berhasil, dia akan menampilkan status pesanan dan detail ordernya. Tahap perancangan di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Ini adalah admin yang memiliki atribut email dan password. Ada pelanggan yang memiliki atribut ID order dan sepatu juga service. Untuk LRS-nya seperti ini. Pelanggan ke sepatu itu many to many karena banyak pelanggan itu bisa melakukan banyak pelacakan sepatu. Terus admin ke sepatu itu one to many karena satu admin itu mengelola banyak sepatu. Dan admin ke service itu one to many karena satu admin itu mengelola banyak service. Tahap selanjutnya yaitu tahap membuat prototipe. Ini adalah hasil prototipe untuk adminnya. Di sini admin mengisi form login, lalu klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard-nya. Selanjutnya, untuk home setting-nya. Di sini admin bisa mengcrut data media, titel, dan slogan yang nanti ditampilkan di interface pelanggan. Selanjutnya, di service. Nah, di sini admin bisa mengganti harga atau mungkin nanti servisnya akan diupdate lagi ke depannya. Itu bisa ganti servis, ganti harga, dan bisa menghapusnya juga. Selanjutnya, informasi. Nah, untuk informasi ini hanya sebagai pelengkap. Kalau di website lain mungkin seperti berita gitu ya. Jadi di sini admin bisa mengupload seperti tips untuk merawat sepatu, mencuci sepatu sendiri di rumah seperti apa gitu. Dan itu kontennya ya tergantung adminnya gitu, mau update konten apa gitu. Selanjutnya, ini di halaman interface location ya. Di sini bisa mengupdate alamat, Google Map, dan operational time. Untuk selanjutnya, kontak itu juga bisa diupdate atau bisa ditambahkan juga. Selanjutnya. Nah, di sini itu untuk mengupdate statusnya. Jadi, setiap ada orderan baru, admin itu menginput order ID, terus deskripsi sepatunya, seperti nama pemilik, handphone, terus
detail dari sepatunya, terus dia servisnya apa, terus edition service itu maksudnya dia pakai pick up delivery apa enggak, terus address-nya itu alamatnya nanti kalau misalnya dia pakai pick up and delivery gitu. Terus kalau status itu nanti langsung aja di situ diupdate sepatunya sedang di pick up atau sudah diterima atau sedang dalam proses treatment, itu bisa diupdate di halaman ini. Selanjutnya, admin bisa logout kalau sudah selesai pekerjaannya. Kembali ke PowerPoint, kita masuk ke prototipe pelanggan. Nah, ini tampilan halaman home-nya. Di sini bisa dikasih media, terserah mau dikasih gambar, bisa dikasih video, kayak yang tadi. Itu halamannya ada di admin untuk mengatur interface pelanggannya. Untuk servisnya, tampilannya seperti ini. Jadi pelanggan bisa melihat price list dari Laundry Source AA-nya. Informasinya, nah informasinya nanti tampilannya seperti ini. Lokasinya. Nah, di sini ada alamat dari Laundry Source AA, operational time-nya, dan juga map-nya. Selanjutnya kontak. Nah, di sini pelanggan bisa mengirimkan pesan jika ada yang ingin ditanyakan gitu. Bisa langsung melalui WA atau melalui pesan yang ada di website. Untuk tracking ordernya nanti pelanggan memasukkan order ID-nya ke form ini, lalu klik ikonnya, nanti akan muncul seperti ini, detail ordernya, dan tracking pesanannya. Sesuai orderannya nanti dia akan entah nyampe di sepatu sudah di pick up, atau proses treatmentnya, atau sedang diantar gitu. Nanti sesuai sama pesanan yang diupdate oleh adminnya. Cukup untuk prototipenya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung komen di bawah di YouTube ya. Nanti kita akan jawab. Untuk sarannya juga boleh, nanti langsung di komen aja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.